Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu guru hebat yang insya Allah akan menuju ke tahap 2 penyelesaian ini, dan para yang sudah melewati juga tahap 2. Karena sebelum kami lanjut, kami minta maaf dari kami dan guru yang sudah guru penggerak. Ini sebenarnya lambat kegiatan kita ini. Harusnya di awal sudah kita lakukan sebelum teman-teman di Mamuju melaksanakan simulasi mengajar. Nah, jadi yang kami hormati Bapak Ibu narasumber pertama Ibu Sana dan narasumber kedua Pak Muslimi. Untuk kegiatan ini dan acaranya yang pertama adalah pembukaan dari saudara moderator, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan baik dari narasumber pertama Ibu Nur Sana, kemudian dilanjutkan dengan baik dari narasumber kedua Bapak Muslimi, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Tapi mungkin sebelum tanya jawab, kami akan persilakan kepada teman-teman yang sudah mengikuti simulasi tahap kedua ini untuk bisa memberikan masukan-masukan atau pengalaman-pengalaman yang sudah dilewati, agar teman-teman yang belum mengikuti simulasi mengajar ini bisa ada sedikit bayangan tentang apa yang dilakukan. Oke, baiklah Bapak Ibu. Jadi marilah kita membuka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara pertama kita langsung saja ke Ibu Nur Hasanah. Jadi sebelum saya berikan ini, saya akan menyampaikan dulu profil dari Ibu Hasanah. Jadi ini narasumber pertama, beliau adalah Nur Hasanah SPD MSI. Ini tanggal lahirnya Mamuju 24 Juni 81. Alamat beliau di Jalan Masih muda. Masih muda, Pak. Masih Jalan Sudirjanda nomor 1 Kecamatan Mamuju. Dan saat ini beliau adalah Kepala SMP Negeri 2 Mamuju dan guru penggerak angkatan ketiga untuk Kabupaten Mamuju bersama saya. Itu Ibu. Kemudian beliau juga termasuk pengurus Ikatan Guru Indonesia. Beliau adalah wakil ketua. Itu saja untuk profil dari beliau. Jadi marilah kita sama-sama mendengarkan praktik baik yang tadi disampaikan oleh Ibu Sana. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Abdul Ghafur sebagai moderator pada malam hari ini membersamai kita. Yang saya hormati Bapak narasumber Bapak Muslimi, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru CGP Angkatan 10 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kami dari guru penggerak angkatan ketiga ingin berbagi yang saya rasa bahwa kita semua pasti Bapak dan Ibu pasti agak-agak agak-agak nervous nantinya ya, ketika nantinya kita akan diuji dengan harus mengajar di depan tim penilai, tapi itulah kenyataannya Bapak dan Ibu. Jadi saya berharap dan tentunya kita semua berharap teman-teman di CGP ini akan bisa lulus melewati tahap kedua ini. Dan tentunya sama halnya Bapak Ibu bahwa praktik simulasi ini saya rasa karena kita dari guru, saya rasa tidak akan berat Bapak Ibu, karena apa yang kita lakukan seperti itu juga yang akan kita laksanakan nanti pada saat simulasi. Jadi pada saat simulasi ini akan dilaksanakan secara
daring. Olehnya itu Bapak dan Ibu diminta untuk mempersiapkan KTP. Biasanya pada saat simulasi itu kita akan diminta memperlihatkan KTP. Jadi sangat penting jika Bapak dan Ibu berada di sekolah bisa memperlihatkan KTP. Kemudian yang selanjutnya, apa yang Bapak unggah pada saat mengunggah RPP di LMS itu, maka itu juga yang akan Bapak Ibu ajarkan. Sebaiknya Bapak dan Ibu bisa menguasai materi yang sudah Bapak Ibu unggah di LMS nanti. Jadi jangan sampai materi kita berbeda dengan yang akan kita simulasikan nanti. Olehnya itu sangat penting jika Bapak dan Ibu nantinya betul-betul menguasai apa materi itu. Sama halnya dengan mengajar, jadi intinya kalau saya dulu secara pribadi pada saat praktek simulasi itu bukan gini, bukan secara keseluruhan bahwa guru itu akan istilahnya menjelaskan secara keseluruhan mulai dari awal sampai akhir, akan tetapi bagaimana Bapak dan Ibu menguasai atau memanage pembelajaran kita di dalam kelas seperti itu. Jadi setelah simulasi maka akan ada pertanyaan yang diajukan oleh tim penilai nanti. Jadi Bapak dan Ibu ketika menguasai materi, kemudian bagaimana sebenarnya seorang guru dalam pembelajaran, maka saya rasa pertanyaan-pertanyaan itu akan Bapak dan Ibu bisa jawab nantinya. Jadi sekali lagi saya berharap Bapak dan Ibu betul-betul menguasai materi yang memang Bapak dan Ibu sudah unggah di LMS tersebut. Kemudian pertanyaan-pertanyaan itu nantinya akan terkait seputar materi dan bagaimana seorang guru dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Terus selanjutnya mungkin ada tips sedikit sebelum masuk simulasi supaya waktu yang ditentukan itu tepat. Sebaiknya mungkin Ibu di rumah ataukah di sekolah bisa praktek dengan teman-teman. Hanya bisa menggunakan durasi waktu itu tepat sehingga pada saat mengajar nanti atau praktek nanti betul-betul Ibu bisa menggunakan waktu seperti yang sudah ditetapkan. Kurang lebih kalau tidak salah 15 menit. Kemudian itu tadi menguasai materi, kalau bisa berpakaian rapi juga Bapak dan Ibu. Kemudian jangan ada suara-suara sumbang. Pokoknya kita berada di suatu ruangan yang memang kalau bisa dibilang cuman tim penilai dan Ibu yang ada di ruangan itu supaya tidak terganggu konsentrasinya. Jadi betul-betul Ibu konsentrasi seolah-olah yang Bapak dan Ibu hadapi itu adalah anak-anak kita yang ada di depan kita. Mungkin seperti itu tips dari saya, Pak. Terima kasih. Mungkin kalau teman-teman yang sudah putus buat sana. Buat sana. Putus. Terputus. Jaringannya buat sana. Ya, dilanjut Ibu. Iya. Mungkin tadi, sekilas seperti itu dari saya, Pak. Mungkin Pak Buslini bisa menambahkan atau ada dari teman-teman lain yang atau saya serahkan dulu deh ke Pak Moderator untuk dilanjutkan kembali. Oke, terima kasih Ibu Nur Hasanah. Jadi itu tadi persiapan apa yang harus dilakukan sebelum mengikuti simulasi mengajar. Kemudian kita lanjut narasumber kedua dulu Bapak Ibu sebelum kita ajukan tanya jawab. Kita ke Pak Buslini. Saya bacakan dulu profil beliau. Pak Buslini ini beliau ada guru di SMA Negeri
SMA Negeri 1 Bonihau, S1-nya di ilmu kimia, selesai Jaringan saya tidak stabil, Pak. Iya, enggak apa-apa, Bu. Iya. Kemudian di pendidikan kimia S1 tahun 2007 selesai, kemudian S2 pendidikan kimia 2015 selesai. Alamatnya di Dusun Tamalea, Desa Bonihau, Kecamatan Bonihau. Organisasi MGMP Kimia sebagai wakil ketua, kemudian sebagai pencetus atau komunitas praktis yang ada di sekolah sebagai ketua. Itu profil singkat dari Pak Boslini. Kemudian kita lanjut, silakan Pak untuk berbagi praktik tentang bagaimana kiat-kiat untuk lolos di tahap kedua ini untuk angkatan 10. Terima kasih untuk silakan Pak. Waktu dan tempat kami bersilakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Abdul Ghafur yang sudah memimpin jalannya diskusi kita malam hari ini. Lebih awal saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, Bapak Ibu Guru hebat, calon guru penggerak angkatan 10 yang saya hormati. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan kuasa-Nya yang diberikan kepada kita sehingga kita boleh menghadiri kegiatan diklat ya atau webinar yang kita laksanakan pada malam hari ini. Selanjutnya saya juga mengapresiasi kepada CGP angkatan 10 yang sudah lolos di tahap pertama ya. Luar biasa sekali Bapak Ibu guru hebat yang sudah lolos di tahap pertama ini, dari kurang lebih 260 sekian peserta yang lolos itu tersisa 59.000. Bayangkan Bapak Ibu betapa bangganya Bapak Ibu yang lolos di tahap pertama ini menyisihkan puluhan ribu. Ini bukan setengahnya, ratusan ribu peserta disisihkan sampai berada pada tahap ini. Jadi mungkin yang akan diterima di tahap kedua ini adalah sekitar 55.000 orang ya. Jadi sekitar 4.000 lagi Bapak Ibu yang akan disisihkan ya. Jadi betapa Bapak Ibu berbangga bisa lolos di tahap kedua ini. Bapak Ibu adalah guru hebat. Ini dipertahankan supaya bisa sampai di tahap terakhir dan resmi menjadi calon guru penggerak angkatan 10. Luar biasa sekali. Nah, oleh sebab itu perlu sekali Bapak Ibu mempersiapkan diri, jangan dipandang enteng bahwa saya sudah lolos di tahap pertama, tahap kedua gampang. Memang Bapak Ibu kalau kita bandingkan seleksi tahap 1 dan tahap kedua itu, tahap 1 itu sangat-sangat susah ya, mengisi esai yang begitu banyak karakter ditentukan sekian karakter yang harus diselesaikan. Dibandingkan dengan simulasi mengajar ini adalah kegiatan kita sehari-hari. Memang agak gampang kalau kita pikirkan, kita bayangkan. Tetapi sepintar-pintarnya, sehebat-hebatnya kita, kalau tidak ada persiapan, kalau tidak ada latihan, yakinlah bahwa kita tidak akan mampu untuk melakukan itu dengan baik. Dan kita akan gagal Bapak Ibu. Oleh sebab itu malam hari ini luar biasa sekali kita bisa hadir di tempat itu bersama-sama bertukar pikiran. Bukan berarti bahwa kami lebih dari Bapak Ibu, kita sama posisinya adalah guru, tetapi kami sudah melewati pendidikan guru penggerak ini sehingga kami bisa berbagi pengalaman apa yang sudah kami lakukan, apa yang telah kami laksanakan itu kami berbagi di tempat ini dan kita akan diskusi sama-sama Bapak Ibu tukar pikiran. Nah, malam hari ini tentang judul kita ada tips ya, trik bagaimana kita bisa lolos kedua ini. Apa yang tadi disampaikan oleh rekan saya Bu Nur Hasana. Jadi Bu Nur Hasana ini adalah letting saya di SMA. Jadi beliau sudah sangat kenal dengan saya. Saya satu kelas mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 kayaknya. Kami sama-sama terus. Jadi kami sangat akrab. Jalan kaki pun dari rumah ke sekolah ke rumah sama terus. Selalu dipertemukan. Nah, saya masuk ke tips dan trik ya. Sudah banyak tadi yang sudah disampaikan oleh Bunda Hasana tentang hal-hal yang harus dipersiapkan. Namun di sini saya mau tambahkan adalah
yang perlu dipersiapkan lebih utama, lebih awal adalah kesehatan kita Bapak Ibu. Ya, sangat rugilah kita ketika pas jadwalnya kita sakit, kita tidak bisa bergerak apa-apa. Ya, oleh sebab itu, mari Bapak Ibu siapkan fisiknya dengan baik, jaga kesehatannya, jangan dulu begadang atau melakukan hal-hal yang menantang atau hal-hal yang bisa merugikan fisik Bapak Ibu. Persiapkan seluruh fisik Bapak Ibu, karena ketika Bapak Ibu sakit tidak untuk melakukan segala sesuatunya. Nah, oleh sebab itu jaga kondisi supaya ketika Bapak Ibu melaksanakan simulasi mengajar, semua bisa dilaksanakan dengan baik, oleh karena sungguh persiapan yang luar biasa. Selamat datang Ibu Siti Nursia, ini teman saya CGP angkatan ke-7. Selanjutnya, tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Nur Hasanah, kondisi ruang ya, tempat kita simulasi memang harus steril Bapak Ibu. Jauhkan dari jangkauan anak-anak karena akan terganggu. Bayangkan waktu kita hanya 30 menit akan terganggu oleh anak-anak, suara bising dan seterusnya. Jadi memang harus dipersiapkan di ruang khusus yang jauh dari jangkauan anak-anak. Kemudian perlu juga dipikirkan tentang jaringan wifi ya. Saya tinggal di Bonehau, lampu sering mati, jaringan naik turun sama dengan Ibu Yusnani Marnita ya. Jadi Bu Yusnani nanti saya sarankan jangan di tempatnya melaksanakan simulasi mengajar. Ke kota lah, saya dulu ke kota, ke Mamuju dulu. Saya tinggalkan rumah, tinggalkan sekolah, saya ke kota. Bapak Ibu juga yang mungkin berada di tempat yang jauh dari kota, yang jaringannya yang kurang bagus gitu, tinggalkan. Pergi ke Mamuju, ke kota untuk mendapatkan jaringan yang bagus, wifi, kemudian handphone disiapkan juga kuotanya supaya ketika misalnya wifi-nya rusak atau ada trouble itu bisa diganti dengan handphone. Nah terus laptop juga harus dipersiapkan. Kalau saya dulu persiapkan 2 Bapak Ibu, satu untuk melaksanakan untuk aktif di Google Meet, dan satunya saya pakai untuk menampilkan PowerPoint proyektor. Ya, jadi ini saran saya siapkan 2 laptop untuk PowerPoint Bapak Ibu. Ya, nah itu yang perlu dipersiapkan. KTP tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nur Hasanah. Nanti kelabakan Bapak Ibu, KTP-nya dicari. Jadi ini KTP berfungsi supaya tidak nanti misalnya ada yang gantikan atau seperti apa. Jadi ini bukti bahwa Ibu asli, Bu Yusnani itu asli gitu loh. Jadi harus diperlihatkan, ditempel di kamera asesor supaya mereka lihat bahwa ini benar asli yang diwawancara diuji saat itu. Berikut berpenampilan rapi dan menarik sudah tadi dijelaskan oleh Bu Nur Hasanah. Kemudian ketika simulasi itu pastinya berdiri ya Bapak Ibu, jangan duduk ya seperti ini, jangan duduk, kita berdiri ya selayaknya kita sementara mengajar seperti itu ya. Berikut media pembelajaran yang harus disiapkan, ini yang perlu Bapak Ibu ya. Media pembelajaran yang harus dipersiapkan itu yang jelas proyektor, seperti yang pertanyaan Pak Alamsyah kalau tidak salah, PowerPoint perlu tidak disiapkan, itu sangat perlu, sangat mendukung ya PowerPoint. Tapi PowerPoint itu tidak dibuka semua Bapak Ibu, itu hanya sebagai pelengkap. Kemudian memang ada di situ, kalau saya dulu tuliskan di situ di PowerPoint cukup judul, kemudian materi ya, kemudian tujuan pembelajaran, itu saja, tidak usah terlalu banyak. Artinya ini hanya sebagai pelengkap bahwa betul-betul kita siap mengajar. Selanjutnya, alat peraga pembelajaran. Alat peraga pembelajaran ini sangat perlu juga sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ajar ya. Ya saya tidak tahu seperti apa di masing-masing mata pelajaran itu seperti apa. Yang jelas alat peraga juga ini sangat-sangat ada nilai plusnya ketika kita pakai alat mengajar, alat peraga dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, siapkan PowerPoint, kemudian apalagi ya, LKPD kalau perlu. Jadi hanya sebagai simbolis saja Bapak, walaupun itu isinya bukan LKPD tapi kertas biasa, tetapi ketika kita bagikan, oh ini LKPD ya, anak-anaknya kita bagi ya, saya bagi ya, silakan dikerjakan. Sudah selesai, silakan dikumpul kayak gitu. Jadi pergunakanlah waktu sebaik mungkin selama, kalau tidak salah 10 menit ya Bu Nur Hasanah, bukan 15 menit. Kalau tidak salah 10 menit. Kami dulu 15 menit ya. Saya dulu 10 menit. Kalau Bapak Ibu berarti ada perubahan ya. Berapa menit? Artinya estimasinya itu aja. Ya. Singkat-singkatnya 10 menit bisa seperti itu ya. Betul Bu. Nah, ada pembelajaran. Ini
malam Pak Alamsyah juga saya sempat koreksi bahwa itu masih sangat kurang. Ya, jadi memang dalam pembelajaran saya kira pekerjaan kita ya Bapak Ibu di kelas. Jadi 10 menit ini tetapi dianggap sebagai mulai dari awal sampai kegiatan pembukaan, inti dan penutup itu hanya 10 menit kita bawakan, tetapi dianggap sebagai betul-betul proses belajar mengajar yang terjadi di kelas Bapak Ibu. Jangan karena 10 menit jadi part ini saya tidak usah masukkan, ya. Nah, mulai dari awal kegiatan pembukaan, salam dan doa. Jadi selamat pagi anak-anak sekalian. Terus mari kita akan berdoa menurut agama kita masing-masing. Siapa yang berdoa ketua kelas silakan. Oh ya, terima kasih, silakan duduk kembali kayak gitu. Jadi dianggap sebagai kita melaksanakan, tetapi yang bicara hanya kita sendiri. Jadi memang kita seperti orang tidak waras ya. Kalau orang lihat mungkin, wah ini apa dibikin ini ya. Nah, masuk pembukaan. Jadi set pembukaan itu kurang lebih 2 menit Bapak Ibu. Jangan terlalu lama di situ karena masuk kegiatan inti di situ akan banyak hal yang akan kalian Bapak Ibu akan lakukan di sana. Nah, apa saja kalau dari saya salam dan doa, kemudian menanyakan kabar, apa kabar anak-anak? Oh iya, alhamdulillah semuanya sehat-sehat, ya kan? Kemudian mengecek dari siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, misalnya Irsan, kenapa Irsan? Sakit, oh sakit. Jadi kita bicara sendiri Bapak Ibu. Jangan malu, pokoknya ekspresikan. Percaya diri itu yang perlu sebenarnya. Jangan wah saya ini seorang guru di di tempat terpencil misalnya Ibu Isneni ya, saya tahu tempat Ibu Isneni, saya harus tampil di depan orang Jakarta, orang Bandung, orang apalah. Gak usah Bapak Ibu. Pokoknya percaya diri, Bapak Ibu adalah guru hebat yang luar biasa, yang sudah berada pada tahap itu sudah luar biasa Bapak Ibu. Percaya diri, itu yang perlu. Ketika Bapak Ibu tidak percaya diri, saya percaya apa yang ada di pikiran Bapak Ibu itu tidak bisa keluar. Itu modal ya. Kemudian menyanyikan lagu nasional itu juga perlu Pak Alamsyah ya. Silakan kita akan menyanyi dulu satu lagu nasional. Silakan Bu Asaf Yusnain misalnya pimpin. Pokoknya semua alur pembelajaran itu lakukan semua. Jangan dipotong-potong, tetapi itu hanya seakan-akan. Jadi waktunya itu terset dengan baik. Berikut kita menyampaikan materi, kemudian tujuan pembelajaran, lakukan persepsi Bapak Ibu. Anak-anak minggu lalu kita belajar tentang apa? Oh iya, luar biasa pintar ya. Selalu tepuk tangan buat si Ani misalnya. Kayak gitu. Pokoknya lakukan seperti itu. Kemudian aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari tentang pembelajaran materi yang akan Bapak Ibu laksanakan. Kemudian sekarang itu kurikulum Merdeka lebih banyak ice breaking. Lakukan juga ice breaking. Kita melakukan ice breaking dulu ya anak-anak ya. Ya, ice breaking seperti apa yang Bapak Ibu ingin. Tapi tidak usah lama, yang penting terucap itu. Gitu. Jadi tidak usah lakukanlah, arahkan saja baru, tidak usah pokoknya seakan-akan seolah-olah. Nah, kemudian masuklah kegiatan inti. Nah, kegiatan inti di sini sampaikan materi secara klasikal, ya. Kemudian bagi dalam kelompok, ingat Bapak Ibu bahwa sekarang kurikulum Merdeka kelompok itu ada 3 gaya belajar, visual, kinestetik, dan auditory. Nah, kalau Ibu laksanakan ini, tapi Bapak Ibu sudah share kan RPP-nya? Saya tanya. Sudah. Nah, kurikulum apa yang dipakai di sana? Kalau saya Pak pakai kurikulum K13. K13 ya? Ya, K13 ya? Iya. Oke lah. Kalau Bapak Ibu terlanjur mengunggah K13, berarti memang harus sesuai dengan RPP yang Bapak Ibu sampaikan. Tidak boleh juga tidak sesuai dengan alur RPP yang Bapak Ibu sudah unggah ya. Jadi memang ya ini artinya memang coaching ini lebih awal kita laksanakan supaya, tapi tidak apa-apa lah. Kalau K13 tidak apa-apa, laksanakan sesuai dengan alur apa yang Ibu sudah susun. Bagikan LKPD, kemudian apalagi kemudian mempresentasikan, disuruh anak-anak untuk mempresentasikan. Silakan kelompok apa dulu yang mempresentasikan? Kelompok A misalnya, kelompok silakan. Wah, luar biasa, tepuk tangan buat kelompok A. Nah, kayak gitu. Pokoknya kita seperti orang tidak waras. Setelah presentasi kelompok, kemudian adakan ulangan formatif ya. Kalau sekarang kurikulum Merdeka
untuk mengetes pemahaman terhadap materi yang sudah diajarkan, itu adakan ulangan. Ya, kita akan ulangan anak-anak ya. Kita akan melaksanakan kuis atau ulangan. Ini soalnya silakan dikerja waktunya 10 menit atau 15 menit misalnya. Tapi jangan 15 menit Bapak Ibu. Itu seakan-akan. Sudah, oke, silakan kumpul kayak gitu. Ya. Lanjut itu setelah itu baru ada refleksi kan untuk menyimpulkan. Silakan kita akan menyimpulkan pelajaran kita. Siapa yang mau menyimpulkan? Siapa? Oh, saya. Silakan, nak. Sebutlah namanya seakan-akan. Kemudian berikan tepuk tangan untuk anak Ani misalnya yang sudah menyimpulkan dan seterusnya. Masuklah kegiatan penutup. Kegiatan penutup di sana kan kita menyampaikan materi pelajaran yang akan disampaikan pada minggu depan. Kemudian apalagi kegiatan penutup. Saya kira itu saja. Kemudian kita masuk dalam salam doa penutup dan salam dan seterusnya. Nah, saya kira itu untuk skenario pembelajaran. Selanjutnya setelah yang saya alami setelah melaksanakan simulasi mengajar kan masuk tahap wawancara Bapak Ibu. Ada wawancara. Nah, wawancara ini perlu juga. Jangan sampai Ibu setelah selesai simulasi mengajar sudah puas selesai. Masih ada tahap 1 wawancara. Nah, ini perlu dipersiapkan. Pertanyaan apa yang di sana dipersiapkan? Saya dulu apa kelebihan di apa yang sudah Bapak Ibu tadi sampaikan? Apa kekurangannya? Itu. Berikut kira-kira metode apa lagi yang Bapak Ibu sampaikan ketika menyampaikan materi yang sama pada mengajar materi yang sama yang Bapak Ibu sudah ajarkan. Kira-kira metode seperti apa, pendekatan seperti apa lagi yang Bapak Ibu laksanakan? Itu perlu dipersiapkan Bapak Ibu. Ya, supaya tidak blank ya. Nah, ini tips dari saya untuk menjawab pertanyaan itu. Bapak Ibu jawablah, tidak usah diam. Pokoknya walaupun tidak nyambung jawab saja ya. Yang penting Bapak Ibu bersuara. Kalau diam, itu terlihat sekali bahwa kita tidak siap. Jadi pokoknya kemana-mana yang sampai kita temukan jawaban itu. Ya, jadi setelah simulasi mengajar ada wawancara, persiapkan Bapak Ibu. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu seputar apa yang telah Bapak Ibu sampaikan. Untuk sementara Pak Gafur, saya kembali kepada Pak Moderator. Oke, terima kasih Pak Boslini, luar biasa kedua narasumber kita hari ini, malam ini. Jadi mungkin kita lanjut tanya jawab. Sebelum saya persilakan ke yang sudah simulasi mengajar. Oke, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan kepada kedua narasumber, silakan Bapak Ibu raise hand saja. Mungkin diberi kesempatan kepada sudah Pak. Oh iya. Oke, bagaimana Ibu Nurlia? Siap berbagi ke teman-teman? Bu Nurlia? Atau ada lagi? Ibu Nurma tadi sudah? Bu Nurlia bisa? Iya Pak. Bisa memberikan pengalaman menceritakan pengalaman kepada teman-teman tentang simulasi mengajar yang sudah kita lakukan, Ibu. Oke, ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Sebenarnya saya tidak pantas, saya ini juga belum dikatakan lulus, ya tapi tidak mengapa karena diminta. Pengalaman kemarin saya dapat di tanggal 5 Oktober di sesi ke-7. Jadi waktunya itu 15.30 WIB, tapi di kita di Mandu 16.30 setengah 5. Saya berbicara dulu pengalaman. Kemarin itu saya tunggu sampai setengah 5. Ternyata saya masuk di Google Meet, belum istilahnya, belum di add. Lewat 10 menit, jadi saya hubungi apa lagi namanya tuh, pemantaunya. Saya hubungi pemantaunya, ya minta maaf Bu, waktunya sudah sampai tapi ini belum di add, jadi saya menunggu beberapa menit lagi baru masuk. Terus saya dapat pemantau 2 ibu. Pertama diminta KTP, jadi saya perlihatkan KTP. Kemudian yang kedua dipersilakan untuk mengajar dengan waktu 10 menit. Sama seperti yang disampaikan tadi 2 narasumber. Saya kemarin pakai
pakai PPT, pakai PowerPoint. Jadi saya tampilkan layar, pakai 2 laptop untuk gabung di Google Meet dengan laptop untuk PPT saya. Jadi sama seperti juga disampaikan tadi, pertama salam, ya, kemudian minta siswa untuk berdoa, kemudian menanyakan kabar, menanyakan materi apa yang dipelajari sebelumnya, kemudian dikaitkan dengan materi yang akan kami ajarkan. Jadi kami tampilkan gambar. Kebetulan kami mengambil materi tentang gangguan sistem pencernaan. Jadi kami tampilkan gambar orang yang sakit perut dengan orang yang lagi mual. Kemudian anak-anak, seolah-olah anak-anak memberikan respon, pertanyaan, dan kami menghubungkan dengan materi yang kami akan ajarkan. Kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran dengan dengan memperlihatkan di PowerPoint. Mungkin juga sedikit tambahan yang belum. Kami pakai pointer supaya tidak kembali ke laptop. Jadi bisa menjauh sehingga kelihatan seluruh badan kami seolah-olah mengajar. Selamat Jadi, malam Bu Sri. ya, kami pakai pointer. Ya, sama seperti tadi, mengajar seperti biasa, menyampaikan persepsi. Saya pakai model pembelajaran problem based learning. Jadi mengambil kasus dengan menampilkan di gambar, di PowerPoint, kemudian membagi kelompok seolah-olah anak kerja kelompok, memberikan kesempatan presentasi, kemudian menyimpulkan, di penutup tanyakan kesimpulannya, kemudian ada refleksi. Ya, kemudian sebelumnya juga kami pakai tes awal dan tes akhir. Itu Pak, seperti itu. Alhamdulillah sampai 10 menit selesai. Kemudian ditanya-tanya, yang saya ingat ya pertanyaan kemarin karena sekitar 7 pertanyaan kayaknya dari 2 penguji. Yang saya ingat apa kelebihan dan kekurangan dari model yang kita pakai. Dari model pembelajaran, kemudian penilaian apa yang kita pakai dengan model itu. Apalagi terus ditanya juga apa kelebihan tak sebagai guru. Itu ya saya ingat Pak. Saya ingat kemarin pertanyaannya, tapi intinya apa yang kita yang ada di RPP kita itu yang ditanyakan dengan apa yang kita ajarkan. Seperti itu Pak mungkin. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu Nurlia atas pengalaman yang dibagikan kepada teman-teman. Doakan Pak, mudah-mudahan lulus. Insya Allah kita lulus. Iya, sebenarnya tadi saya mau kasih pantun nih, tapi saya lupa. Lupa pantun. Oh, nanti di akhir pantunnya. Oke, Bapak Ibu, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Yang ini dulu, yang kasih kesempatan kepada calon ini mau simulasi ini Pak, dekat-dekat ini. Silakan Pak, Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya Pak. Oke, silakan Bu Yusnani. Ya, silakan Ibu. Ya, selamat malam Pak. Terima kasih. Yang saya mau tanyakan Pak, ini tentang RPP yang saya upload. Kan RPP-nya ke-13. Terus di situ kan sudah waktu saya upload memang sudah ada rangkanya. Sudah ada itunya. Jadi hanya kegiatan awal, kegiatan inti dan penutup. Apakah bisa kalau saya nanti simulasi, saya tekniknya dengan menggunakan Kumer, apa bisa atau tidak? Oke, itu saya Bu, pertanyaannya. Iya, itu saya Pak. Oke, bagaimana Bapak Ibu narasumber? Siapa yang mau menanggapi? Oke, Pak Bos ini atau Pak Dor sana? Gimana Bu Nur Hasanah? Saya. Iya, silakan Pak Bos. Ya. Baik, saya coba sedikit menjawab Ya, Bu Nur Hasanah, mengenai
Iya, sedikit dulu. Mungkin saya juga sebenarnya sih bingung ya pada saat diupload itu K13, kemudian mengajar praktek simulasinya nanti pakai Kumar. Tapi sebenarnya intinya Bapak Ibu di dalam pada saat apa yang kita sudah upload, saya sampaikan dari awal tadi, apa yang sudah kita upload itulah yang harusnya kita laksanakan. Jadi saya rasa semua kalau kita pakai kurikulum Merdeka, tentunya kita akan upload kemarin mungkin yang modul ya. Nah, jadi kalau saran saya sih pakai seperti biasa aja Bu, yang sebelum-sebelumnya kita sudah laksanakan, ada pembuka, kemudian ada persepsinya, kemudian jangan lupa menyampaikan tujuan pembelajaran. Itu sebenarnya sih yang biasa dicari. Jadi pada saat eh, permulaan mengajar, ya sampaikan apa tujuan pembelajaran pada saat kita mengajar materi kita. Nah, kemudian teknik mengajar kita, saya rasa kan kembali lagi bahwa apa yang sudah kita langkah-langkah yang sudah kita laksanakan di dalam kelas seperti biasa, seperti itu juga yang yang kita akan laksanakan pada saat simulasi. Hanya saja waktu kembali lagi bahwa kita harus betul-betul melihat waktu yang sudah yang sudah eh, diberikan tersebut, misalnya 10 menit. 10 menit itu sekali lagi tolong untuk bisa latihan sendirilah di rumah dengan waktu tersebut. Jadi durasi waktu 10 menit agar supaya bisa kita laksanakan dengan betul-betul bisa melaksanakan semua langkah-langkah dalam RPP tersebut. Jadi ada pendahuluan, inti, kemudian penutup. Nah, terkait yang Ibu bilang tadi bahwa bisakah saya menggunakan kurikulum Merdeka, kalau saya sih saran saya kita gunakan dulu, misalnya K13 kita gunakan, ya, baru kita menggunakan itu, karena jangan sampai pada saat kita mau itu sementara di kurikulum Merdeka kan kita tahu bahwa ada pembelajaran diferensiasi, akan bingung jadinya ketika Ibu mengupload yang sudah Ibu kirim itu K13 kemudian mengajarnya nanti kurikulum Merdeka. Ya itu sih sedikit saran saya Bu. Jadi kalau bisa kita pakai sajalah K13 karena itu yang sudah di-upload. Makasih Pak. Mungkin ada tambahan di Oh ya, Bos- oke. Oke, Bapak bagaimana Pak Bos? Bosli, silahkan. Ya, ada tambahan Pak, silakan. Ya, saya kira sangat jelas ya apa yang tadi disampaikan oleh Bu Nur Hasana. Mungkin saya tambahkan di sini memang apa yang Bapak Ibu yang sudah upload di yang sudah RPP yang sudah diupload itu kurikulum Merdeka misalnya K13 RPP K13 saya kira kan skenario pembelajaran sudah jelas di sana ya. Jadi itu tidak bisa lagi diutak-atik ya kan. Apa yang sudah Bapak Ibu susun di sana itu yang Bapak Ibu lakukan. Nah, tentang pembelajaran berdiferensiasi saya kira kita walaupun kita pakai kurikulum K13 ini menurut pemahaman saya, walaupun kita pakai K13 tetapi kita bisa combine dengan pembelajaran berdiferensiasi. Bukan berarti bahwa harus RPP kurikulum Merdeka baru kita pakai pembelajaran berdiferensiasi. Bisa juga kita praktekkan di dalam K13. Tapi yang penting Bapak Ibu masukkan di situ di RPP-nya. Tetapi kalau tidak RPP, itu dia. Nah itu tidak boleh. Tapi Ketika kalau dia ada, tidak masukkan diferensiasi di dalam RPP tersebut, maka ya. Nah tapi kalau ada ya seperti misalnya kontennya. Saya rasa memang sih secara ini mungkin pada saat praktek bisa kita ini, hanya saja ketika kita memang menggunakan kurikulum Merdeka yang ya kalau bisa di jaringannya Bu Nur Hasana. Jaringannya Bu. Jaringannya. Oh. Itu ada Bu Sri kayaknya. identik. Jaringannya Bu Nur Hasana jelek. Ya gantian. Bu Sri ada tuh resen. Silakan Bu Sri. Iya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya jadi gimana? Apakah kenapa ini ada kurikulum, membicarakan kurikulum 2013, membicarakan kurikulum Merdeka, padahal saya kira di sini yang diminta
itu kan sudah ada memang poin-poinnya apa yang diminta. Sehingga Bapak Ibu, masalah mau K13, mau kurikulum merdeka itu Bapak Ibu lihat saja apa yang diminta. Itu saja. Nggak usah terlalu banyak ini itu Bapak Ibu. Triknya Bapak Ibu, latihan ya Bapak Ibu, silakan latihan. Usahakan itu 10 menit. Itu bisa lebih sekitar 1 menit dan bisa kurang sekitar 1 menit. Sekitar itu Bapak Ibu. Jangan sampai Bapak Ibu misalnya tidak sampai 10 menit, hanya 8 menit itu jangan Bapak Ibu. Jangan juga lebih sekali. Kalau lebih sedikit enggak apa-apa Bapak Ibu, karena sudah ada kode memang nantinya. Kemudian Bapak Ibu, triknya ya, Bapak Ibu misalnya kan kadang kalau kita namanya di depan asesor itu kan kadang kita lupa. Kalau Bapak Ibu mempunyai LCD, silakan Bapak Ibu buat PowerPoint. Kenapa? Supaya langkah-langkahnya itu tidak ada yang terlupakan. Mulai dari tujuan pembelajarannya, pendahuluannya, kegiatan intinya, serta penutupnya itu Bapak Ibu. Itu yang paling penting. Itu untuk mencegah, biasanya yang namanya kita semuanya manusia yang tidak sempurna, untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya kira itu sebagai tambahan triknya Bapak Ibu itu. Kemudian mengenai pertanyaannya tadi kan sudah disampaikan oleh Ibu Nurliah, sebagai tambahan ada apa kelebihan dan kekurangan materi yang telah Bapak Ibu ajarkan tadi. Itu tambahan saya, karena yang lainnya tadi pertanyaan kayaknya sudah disampaikan. Kemudian satu lagi, misalnya Bapak Ibu secara luring, bentuk pembelajaran seperti apa yang akan Bapak Ibu lakukan, itu juga sebuah pertanyaan. Kemudian tindak lanjut apa yang akan Bapak Ibu lakukan dengan penilaian yang sudah Bapak Ibu lakukan, itu juga ada pertanyaan seperti itu. Itu sekedar dicatat Bapak Ibu, dicatat supaya dipersiapkan nanti. Sedikit Pak Moderator, saya tambahkan sedikit. Tadi kebetulan tadi sempat disinggung, tadi saya mau sampaikan juga tapi lupa, tapi Bu Sri tadi sudah menyinggung. Saya juga membagikan sedikit tips saya supaya Bapak Ibu tidak melupakan langkah-langkah dari awal sampai terakhir. Bapak Ibu tadi sudah disarankan tadi menggunakan proyektor lagi satu untuk disut ke dinding yang lain, tapi saya rasa itu susah juga karena keterbatasan alat saya, itu susah. Atau bisa Bapak Ibu tulis di kertas plano yang gede itu kan, Bapak Ibu tempel di belakang skenario-nya. Tapi saya buat ini buku seperti ini Bu, Bapak Ibu, pegang saja, tidak apa-apa. Pegang saja, langkah-langkahnya pegang saja. Tapi enggak usah, jangan dibaca begini, tidak. Hanya sebentar baru lihat ke kamera lagi. Enggak apa-apa. Kalau saya dulu pakai ini, tapi lolos kok. Seperti itu. Ya, terima kasih, saya kembalikan. Iya. Kalau kertas plano itu yang saya lakukan dulu Bapak Ibu, yang saya lakukan sebelum ada LCD. Sekarang kalau Bapak Ibu punya LCD, itu lebih mencerminkan bahwa Bapak Ibu sudah menguasai IT. Itu ada penilaian tersendiri dari asesor. Kalau dulu saya juga pakai kertas plano itu sebagai contekan saya. Dulu, seperti itu Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, jadi itu tadi dari penyampaian Bu Sri Puniati. Jadi ini Bapak Ibu, ini Ibu Sri Puniati merupakan fasilitator grup penggerak Bapak Ibu. Beliau berangkat dari PP juga, pengajar praktik dan kemudian masuk fasilitator. Itu sekedar informasi Bapak Ibu. Oke, ada tambahan lagi Bapak Ibu? Atau ada yang mau ingin ditanyakan lagi? Silakan. Mumpung ini, ya oke, silakan Ibu. Oke, Bu Nursi ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan diberikan. Ini ternyata menarik ya rapat ini. Kan baru pernah saya lihat bahwa ada kegiatan juga ini coaching klinik ya. Ternyata bagus sekali diikuti ini, 2 kali saya lihat ini. Iya betul Bapak Ibu. Pengalaman juga yang saya lakukan yang lalu, saya seangkatan dengan narasumber Pak Boslini.
kalau saya dulu Bu, karena saya membawakan matematika, Bang, kebetulan pada saat itu saya bawa alat peraga. Betul-betul kita menyajikan seperti apa yang kita lakukan di kelas, memperlihatkan bahwa RPP yang kita upload itu hari betul-betul sesuai dengan apa yang kita lakukan. Memang seakan-akan di depan kita itu semua siswa dan bagaimana antusias siswa itu menerima materi kita yang kita bawakan. Tapi satu hal yang penting sekali Bapak Ibu yang akan mengikuti ini adalah betul-betul percaya diri. Percaya diri yang harus diperkuat. Kenapa? Karena asesor di sana pada saat itu waktu saya dulu saya bercanda dengan asesor. Justru asesornya yang senyum-senyum, ketawa-ketawa. Nah, kenapa? Justru dia yang bercanda dengan saya. Akhirnya rasa grogi apa semua hilang pada saat itu. Begitu pula sampai pada wawancara. Justru mereka itu bagaimana ya, cara kita menyampaikan, dan jangan sekali-kali Bapak Ibu tidak menjawab apa yang ditanyakan oleh asesor. Apapun yang ditanyakan dan menurut kita bisa kita jawab, jangan diam. Karena itu yang diinginkan oleh asesor. Dan sekali lagi kepercayaan diri Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan ini. Ya mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, luar biasa. Terima kasih Bu. Pengalaman sangat luar biasa. Oke Bapak Ibu, ada lagi yang kita mau tanyakan? Mumpung yang pengalaman ini sudah banyak di sini Bapak Ibu. Jangan lewatkan kesempatan ini. Oke Pak Lamsah, ada mau di Pak Lamsah nih, semangat sekali. Silakan Pak. Iya. Luar biasa. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekolah mana Pak? Saya dari SMP 4, SMP 4 Mamuju. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebenarnya saya juga bingung mau bertanya yang mana karena sudah terisi semua. Tapi saya berusaha untuk apa yang harus kita semua siapkan, apa yang harus kami tanyakan. Ya, sebenarnya seperti tadi yang disampaikan Ibu Sri, apakah di PowerPoint, ya kebetulan saya sedikit bisa PowerPoint, sedikit. Apakah gambaran PowerPoint itu bisa dituangkan di PowerPoint? Gambaran RPL, kalau kami kan BK RPL, ya. Kalau bukan BK RPP. Apakah RPL kami itu bisa kami tuangkan dalam PowerPoint yang dalam bentuk ya mungkin tidak juga kami katakan tidak seperti gambaran RPL, ya paling tidak dia bisa membuat kami tidak lupa seperti itu. Seperti tadi yang digambarkan Ibu Sri, ya tadi saya berpikir ternyata bisa ya gambaran RPL itu dituangkan di PowerPoint. Apakah memang bisa seperti itu? Saya memperjelas ini Pak Gafur. Ya silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Lamsah. Oke, dari Pak Busri bisa. Bu Sri. Iya. Siapa nih? Saya kurang paham RPL ini apa Pak? Saya RPL apa tuh? Rencana. Ya, silakan. Apa latihan? Rencana pelaksanaan layanan kalau BK. Oh. Iya. Oh, maksudnya Bapak ini yang skenario-nya itu dari penutup sampai dari awal sampai penutup itu Bapak tampilkan di PowerPoint. Iya. Kami tuangkan di dalam bentuk PowerPoint, tapi dia tidak seperti apa yang terlihat di kertas seperti itu. Artinya yang enggak tahu ya apa tadi yang disarankan Bu Sri, tapi menurut saya, silakan Bu, ibu yang jelaskan. Iya. Sedikit Pak. Cukup poin-poinnya saja Pak Alansa.
Oh iya, betul. Ya, siapa dulu? Bu Nur atau silakan Bu Oh, Nur. sorry. Bu Nur Nah, dulu, oke Bu Nur. saya mungkin salah tanggap maksudnya Ibu cerita tadi bahwa dua LCD jadi yang satu LCD itu Oh, mungkin bukan. yang gitu ya. Sorry. Bukan. Saya pikir ada seperti itu misalnya ada yang Iya, saya juga praktek yang pikirnya memang begitu. menampilkan dilempar di apa Di namanya dinding lain. di dinding lain. Kemudian itu bisa dilihat bahwa ini sudah langkah-langkah yang saya sudah lakukan. Saya pikirnya begitu Tapi juga. kalau saya sih seperti ini Bapak Ibu, tidak usah terpaku dengan seperti itu. Lebih baik kita praktek terus-menerus. Praktek saja, praktek dengan durasi waktu yang seperti itu sehingga kita terbiasa dengan waktu itu. Walaupun kita pegang skenario apa, tapi kita tidak kurang praktik dan nantinya akan kebablasan nanti di waktu itu karena kan kadang kita keasikan, kadang lupa gitu. Jadi saya sarankan lebih baik praktik aja menggunakan waktu durasi 10 menit itu. Ini seperti itu, Pak. Sedikit tambahan Lanjut, Bu Sri. barangkali yang silakan, saya Bu Sri. maksudkan ya begini Bapak Ibu, yang saya maksudkan LCD itu dianggap LCD itu adalah sebagai papan tulis kita, seperti kita mengajar di kelas menggunakan LCD. Kita tampilkan tujuan pembelajarannya, kemudian poin-poinnya yang mau dijelaskan apa saja, itu seperti kita mengajar di kelas Bapak Ibu menggunakan LCD. Itu yang saya maksud, sehingga di sini nanti di PowerPoint kita kan jelas apa-apa yang mau disampaikan itu. Kalau itu sebagai apa namanya, siapa tahu kita lupa, itu jadi langkah-langkah pembelajaran kita jelas. Seperti itu Bapak Ibu yang saya maksudkan itu. Cukup poin-poinnya saja. Pertama misalnya tujuan pembelajaran, kemudian apa namanya, judul dari materi kita. Pokoknya bagaimana kita membuat PowerPoint, kita mengajar, itu saja, seperti itu. Dan itu dilihat oleh asesor. Bukan sebagai bahan contekan kita, bukan, tapi langsung. Itu yang saya lakukan pada saat yang terakhir ini, itu yang saya lakukan, dan itu juga yang saya ajarkan dengan teman-teman yang terakhir itu, yang simulasi mengajar di rumah saya, itu yang saya sarankan, dan alhamdulillah juga lolos yang itu. Dan saya juga sempat juga pakai yang itu. Begitu Bapak Ibu. Saya tambahkan sedikit Pak. Ya, saya kira tadi saya juga sudah sampaikan waktu diberikan kesempatan menyampaikan, seperti yang disampaikan oleh Bu Sri Punyadi tadi, ya memang harus pakai LCD itu untuk sebagai kelengkapan dalam media pembelajaran kita. Itu nilai plusnya, ada nilai plus. Tetapi jangan terfokus dengan LCD Bapak Ibu, karena kalau terfokus dengan, jadi tidak, kalau tadi saran saya judul sama tujuan pembelajaran, seperti juga tadi Bu Sri, berarti saya sepakat dengan Bu Sri. Tujuan dan judul materi dan tujuan pembelajaran itu saja. Tidak usah baca dari itu. Tapi yang ditanyakan tadi Pak Alamsyah ini tentang alurnya, itu mungkin sependapat dengan saya, Bu Nur Hasanah juga tadi, akan dilemparkan ke dinding lain. Itu makanya itu kayaknya butuh digalep kayaknya. Jadi itu tidak perlu, saya cukup kertas plano. Kalau saran saya tadi yang disampaikan Bu Nur Hasanah memang bagus juga ya, tapi namanya manusia kadang kita lupa ya, kalau sudah grogi di depan kamera, di depan asesor, itu biasa kita blank Bapak Ibu. Jadi tetap siapkan, kalau saran saya tetap siapkan Bapak Ibu, karena sepandai-pandainya kita kalau kita sudah berada di depan kamera itu akan grogi Bapak Ibu. Jadi siapkan saja, siapkan alurnya. Kegiatan awal itu, pembukaan itu saya lakukan apa? Salam dan doa, menanyakan kabar, mengecek kehadiran. Itu disusun dengan baik, baru tempel di dinding atau di mana, di kertas plano. Tapi saya dulu pakai kertas ini saja, pakai kertas ini, tapi tidak apa-apa, saya rasa tidak apa-apa juga. Jadi terserah kreasinya Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu siapkan alurnya, skenarionya, supaya Bapak Ibu tidak lupa. Nah seperti itu, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Bos. Oke, Bapak Ibu ada lagi yang lain? Bagaimana Pak Alamsyah? Ya. Intinya latihan 10 menit ya Bapak Ibu, latihan 10 menit.
Eh, 2 menit kemudian itu juga pembukaan. paling bagus. Saran sedikit Pak, LK. Kemudian sebisa mungkin kita ciptakan pembelajaran yang berdiskusi loh itu. Membuat berkelompok anak-anak. Jadi kita sampaikan saja, baik kita akan bagi kelompok, terus oke, sudah ada 5 kelompok, silahkan saya bagikan LK-nya, terus silahkan kerja selesai, silahkan siapa yang seperti itu aja sekilas-sekilas, tapi sudah mampu menampilkan apa yang ada di RPP kita. Kalau kita menggunakan seperti itu metode diskusi, jadi seolah-olah memang diskusi ada. Membagi diskusinya dulu, kemudian mendiskusikan, lalu siapa yang ingin presentasi, itu juga silakan kelompok ini yang presentasi, baik, bagus sekali gitu-gitu. Ya, jadi seolah-olah memang pada saat itu ada siswa yang berdiskusi, bersandiwara. Tapi Pak Gafur, jadi artis dulu sehari. Apakah saya bisa tampilkan di sini contohnya? Saya punya slide, siapa tahu ada yang mau mengoreksi. Silakan Pak. Silakan Pak Lamsyah. Langsung saja Pak Lamsyah. Aman. Sudah tampil ini ya? Untuk PPT-nya belum Pak, belum. Oh, belum terbuka Pak. Belum terbuka. Kalau begini sudah tampil? Masih belum. Belum Pak. Dibuka memang Pak, baru share screen Pak supaya cepat. Stop dulu Pak, baru buka. Kalian dulu anunya, PowerPoint-nya. Sudah tampil Pak? Belum Pak. Bisa deh. Selamat bergabung Ibu Cirana. Oke, sambil menunggu Pak Lamsyah, ada lagi Bapak Ibu yang kita ingin tanyakan? Pak Lamsyah, barangkali dibuka memang slide-nya Pak, baru share screen. Iya, saya sudah ini, tapi kok begini ya? Saya sudah buka memang ini. Adakah dikirim di grup Pak kemarin? Barangkali yang diklik Entiro atau window. Enti apa? Window ya, Bu? Window.
Kalau window kan biasanya langsung muncul itu. Oh iya sudah bisa. Ya. Sudah tampil? Ya. Sudah Bu, ya sudah Pak. Ya. Jadi ini Pak Unsa, saran saya enggak usah pakai Iya. ini. Waktu ini. Ini. jadi saya Animasi, enggak usah Pak, enggak usah pakai animasi Pak. Tapi enggak apa-apa, kita lanjut dulu. Iya, lanjut dulu. Ya, lanjut dulu Bu, lanjut dulu Pak. Lanjut dulu. Enggak apa-apa Pak, nanti di apa namanya? Nanti Bapak nonaktifkan animasinya. Iya. Oh, ini yang Bapak tampilkan. Ya. Jadi nanti animasinya ini kami langsung tinggal klik begini, dia muncul videonya. Berapa menit videonya Pak? Tidak sampai berapa detik. Oh. Bisa juga kalau hanya detik. Berarti hanya ini saja yang mau ditampilkan Pak? Iya, cuma ini sampai salam. Cuman boleh saya koreksi dulu. Ini. Pak Alamsyah. Iya. Kalau pakai animasi seperti ini, kok suara saya menggema. Iya. Ini akan mengambil waktu yang cukup lama. Jadi seperti tadi juga dikatakan Ibu Sri, itu jangan pakai animasi. Kalau saya, saran saya ya. Iya. Terus ini tadi tahap pendahuluan ini masih sangat kurang. Masih ada mengecek absennya sudah ada, menanyakan kabar, kemudian apalagi di sana itu biasanya saya lihat dulu ini skenario. Biasanya apa tuh? Tujuan pembelajaran belum ada Pak. Menyanyikan lagu nasional. Jadi ini sangat tidak lengkap. Makanya saya koreksi di grup itu kemarin. Yeah. Ini Pak Alamsyah ini masih kurang, banyak yang masih kurang. Iya Pak. Makasih banyak Pak. Iya. Jadi animasinya itu cuma berapa menit saja ini animasinya. Cuma beberapa. Boleh Pak. Mungkin gini. Anak-anak misalnya anak-anak saya kan tampilkan animasi pelajarannya. Animasi ini silakan disimak dengan baik. Ya sudah, jadi seakan-akan saja Pak, tidak usah selesaikan. Yang penting diputar pun sebenarnya tidak usah, tidak perlu. Atau bisa diputar. Silakan lihat video ini, animasi ini, lalu apa yang Bapak mau lanjutkan, mau ditanggapi seperti apa, silakan bertanya dengan animasi ini. Jadi saya rasa enggak apa-apa. Yang penting jangan terlalu lama di sini Pak, nanti kehabisan waktu. Iya Pak, enggak lama kita, cuma detik saja itu. Iya. Makanya dari hasil videonya nanti itu di anak-anak nanti yang diskusikan. Mungkin maksudnya Pak Alamsyah, minta maaf, mungkin maksudnya animasi perpindahan itu tadi, doa pindah masuk itu masuk keluar Pak. Mungkin nggak usah di animasi begitu, karena kalau ditampil di layar Pak itu kan lambat. Butuh waktu. Iya, butuh waktu Pak. Tidak usah. Jadi langsung saja tampilkan secara keseluruhan. Iya. Nah, pada saat Pak Alamsyah mau tampilkan animasi kan mungkin ini termasuk dalam skenario-nya Pak Alamsyah, akan ditampilkan mungkin pada awal pembelajaran itu akan ditampilkan animasi ya Pak ya. Iya. Nah, arahkan saja. Nah, anak-anak silakan lihat animasi yang ada di depan kalian. Nah, sudah lihat. Nah, silakan tanggapi. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Iya. Ya, jadi tidak usah selesaikan. Jadi seolah-olah saja karena waktunya akan sangat banyak yang akan digunakan. Seperti itu Pak. Sebenarnya Pak Bosli ini, Pak Gafur, saya sebenarnya penasaran dengan waktu saya ini, makanya saya mau praktik sama siapa yang siap saya. Begini Pak, nanti kami adakan waktu khusus untuk yang mau simulasi bersama kami setelah coaching malam ini Pak. Iya. Bisa lewat daring kok. Saya penasaran dengan waktu saya, apakah besok saja, besok 10 atau kurang dari 10? Besok. Bagaimana? Besok kalau ada yang mau latihan besok. Kalau besok insya Allah bisa, tinggal saya tunggu informasi jam berapa. Tidak, kita begini Pak, maksudnya kalau bisa langsung 3 orang atau 4 orang bisa kita langsung simulasi bersama.
kita koreksi bersama gitu. Iya. Saran, Pak. Misalnya saya Kalau siap, Pak. satu-satu mungkin terlalu panjang sih. Iya, betul. Betul, iya. Langsung. Jadi artinya nanti didaftar dulu siapa yang mau duluan 4 orang. Iya, ditanya Ya, memang betul. di malam, Pak. Di anu. Betul. Iya, Betul. oke, siap Dok. Jadi nanti kami ada Bu Sri, Bu Hasana, Pak Boslini dan yang sudah ada pengalaman kita undang untuk diskusi bersama, berikan masukan-masukan seperti itu, Pak. Ya, Nah, betul. betul sekali. Bagus. Iya. Insyaallah. Bu, siapa tadi? Anggap saja betul-betul lagi simulasi Pak Gafur sebagai asesornya. Betul. Saya pertanyaannya apa saja itu. Setuju. Nah, betul. Bu Yusnani siap juga ya, Bu Yusnani ya. Iya. Artinya pokoknya betul-betul ke Praktis simulasi. besok. Berdiri Insyaallah, Pak. Ini, Pak. Yang lain. Bapak Ibu yang lain siap. Oke, siap. Nanti kita akan koreksi, kita akan pakai masukan yang positif, yang bagus untuk memperbaiki apa yang masih kurang supaya pada saat Bapak Ibu tampil, wow, sudah keren. Ya, itu yang kita harapkan sebenarnya. Kita praktek memang sebelum masuk. Nah, Iya, Pak. Siap. Begini Pak, Iya. saya karena Yusnani. iya Pak, saya persiapan saya tidak pakai slide, tapi karena masalahnya Pak, saya mau bawa slide dari Bonehau ke Kaluku karena rencana saya mau di Kaluku, ada rumah di sana, jadi tapi terpaksa saya bawa. Ya harus bawa Bu. Jadi Harus. besok baru mau persiapan untuk itunya, baru mau slide-nya di itu. Buat slide sederhana, yang penting ada Bu, yang penting ada meja itu buat slide sederhana saja, enggak apa-apa. Ya Pak, ya. Iya. Besok saya usahakan besok sudah jadi. Sip. Good. Artinya begini ya, jadi 4 orang pertama nanti mendaftar. Kapan kita sepakat malam apa gitu ini kita simulasi, boleh kita langsung buat meet-nya. Ibu Yusnani, kapan waktunya? Tanggal berapa? Saya Pak hari Kamis tanggal 12 10.30. Besok aja kita lakukan, Pak. Ya, tergantung kesiapannya teman-teman. Iya. Nanti kita di grup lah. Oke. Rencana hari Rabu saya berangkat ke Kaluku. Oh, Rabu. Ya. Rabu lah itu malam Kamis. Ini Bapak Ibu yang lain. Iya. Pak Supriyadi belum ada ngomong, Bu Yusriani, Bu Indri Natalia. Tetap nyimak, Pak. Oh, lagi nyimak. Ada mungkin pertanyaan, Pak, silahkan. Bu Indri ada. Iya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin masih butuh persiapan lagi Pak ini untuk menyiapkan slide-nya. Oh, gitu. Mungkin butuh sekitar ya 2 hari gitulah mungkin. Baru bisa siap. Oke, jadi untuk pendaftaran itu simulasinya nanti kita masukkan di grup nanti siapa mau duluan. Iya. Iya. Oke, siap Ibu. Pak, suaranya Pak Abdul Ghafurnya kecil sekali ya? Oh, kecil ya, Bu? Mungkin dari situ. Iya. Iya, kecil. Aku enggak terlalu denger ini, Pak. Enggak terlalu denger suaranya. Kecil. Begini. Bu Indri ini di mana? Di mana sekolah? Di mana mengajar? Saya di SD Negeri Blutakan, Pak. Di mana Di itu? Simboro, Kecamatan Simboro. Oh, ya. Iya. Nah, iya, Pak. Iya, silakan. Kebetulan itu kalau di sekolah saya kan jaringannya enggak bagus toh. Oh iya, harus ke kota. Jadi saya itu mungkin simulasinya di rumah. Iya, Mbak, lebih bagus aman kalau di rumah kok. Iya. Jadi itu ruangannya itu berarti harus disetting seperti Pak ya? Seperti kayak kelas gitu atau gimana? Cukup ruangan yang Ibu bisa tampilkan layar. Iya. Ya. Iya. Nggak usah di-set kayak kelas. Oh, nggak usah. Maksudnya nggak usah, karena yang muncul itu cuman Ibu di depan kamera, kemudian slide Ibu yang di depan itu saja yang muncul. Tidak ada bangku, tidak ada. Jadi seolah-olah kita menghadapi siswa, Bu. Jadi siswa itu berada di belakang kamera, kayak gitu. Oh, iya. Seperti itu, Bu. Yang penting ada tembok di belakangnya Ibu. Oh, siap Bu, ada. Sebagai Iya. layarnya.
Jadi nanti mungkin barangkali bisa itu kalau untuk simulasinya ini diberi waktu dulu toh, kita kesempatan untuk menyiapkan itu slide-nya toh sama materi-materinya apa begitu. Oke, siap. Iya Bu, silakan. Iya. Oke, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Tabe Pak. Oke, silakan Ibu. Itu tadi slide-nya Pak. Maaf Pak Alansa. Jangan lupa itu tadi tujuan pembelajarannya tadi enggak nampak. Siap bonusnya. Karena itu hari Pak yang saya nampakkan di PowerPoint kemarin di slide Pak, cuman tujuan pembelajaran. Tapi intinya dan penutupnya saya jelaskan secara detail di situ Pak. Iya. Makasih banyak Bu Nursia. Pak. Oke, terima kasih Bu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Jangan lupa KTP. Oh, KTP ya. Betul. KTP Makassar. Yang penting cerita di dalam. Yang penting fotonya Bapak. Bukan foto orang lain. Iya. Kalau tidak nampak wajahnya Pak, tidak terima ini. Iya, tidak bisa. Ini pembuktian bahwa yang di depan kamera ini asli orangnya. Oke, Bapak Ibu masih ada? Kita mau diskusikan. Ada suaranya Pak. Oh, sorry. Bagaimana Bapak Ibu? Ada lagi yang kita mau diskusikan? Begini masih ada di sini segar-segar semua, ada yang baru simulasi, ada yang sudah senior ya. Bu Sri Kuliat ya, ini dia yang buat sana, Pak Busli ini. Oke Bapak Ibu silakan. Ya, tapi bukan berarti kita ini semua serba bisa Bapak Ibu. Jadi ini cuma berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu. Semoga ya bisa lolos ke tahap ketiga. Begitu Bapak Ibu. Sampai bisa lolos ke 10. Iya, amin. Oke, silakan Pak. Satu lagi, setelah ini kan tahap 2 itu kan ada dua hal yang akan dilalui. Yang pertama kan simulasi mengajar sama wawancara ya. Nah, Bapak Ibu yang perlu dipersiapkan untuk wawancara ini sudah perlu dibahas ya, atau ada sesi khusus kah? Bisa juga. Kasih khusus saja. Oh, kenapa Bu? Dikasih sesi khusus saja Pak supaya tidak bingung peserta. Oh begitu. Ya nanti tambahan simulasi mengajar, bingung lagi, wawancara lagi. Nanti tambah deg-degan. Nah, betul. Nanti kita buat klinik lagi. Guru penggerak ini ada 3 tahap sebenarnya kok. Kenapa kayak 2 tahap saja? Seharusnya harus 3 tahap ya. Karena wawancara juga 1 tahap itu. Nah, itu yang paling membuat saya deg-degan sebenarnya kalau wawancara. Kalau kami dulu ada tesnya, tes plastik. Terang Pak, sudah ketiga kali saya ikut ini, yang kasih jaga saya di wawancara. Kenapa Bu? Di wawancara. Wawancara, oh ya memang di simulasi mengajar ini memang ada plus wawancara, tapi beda juga nanti wawancara CV sama esainya. 1 jam itu Bapak Ibu. Jadi ada lagi 1 jam khusus untuk wawancara CV sama esai. Ya itu memang di simulasi mengajar setelah mengajar itu ada tambahan wawancara, itu bukan wawancara yang khusus, itu ada yang khusus 1 jam, itu wawancara banyak lah hal di situ yang akan ditanyakan. Oke? Yang bikin kita dikejar dengan berbagai pertanyaan yang kadang juga menjebak. Iya. Dan kita tidak paham apa yang disampaikan, ada yang tidak nyambung, ya mungkin itu saja mungkin kita jadi grogi lagi akhirnya. Ya dan diwawancara. Iya. Mudah-mudahan semuanya lancar. Amin. Bu Nuria, belum bicara ini. Ada mungkin yang itu masih ada lagi Bapak Ibu. Oke, sudah aman ya Pak Lamsa? Allah. Siap. Siap. Oke. Mana Pak Bosri ini sudah siap? Sudah matang ya? Ya, saya kira kalau tidak ada lagi mau disampaikan oleh teman-teman, mau ditanyakan, segera cukup Pak. Nanti kita diskusikan lagi di kalau masih ada perlu Bapak Ibu mau tanyakan silakan
tanyakan di grup saja. Jadi mungkin juga kalau teman-teman yang belum gabung bisa gabung malam ini, silakan Bapak Ibu sampaikan bahwa akan ada simulasi untuk menuju ke simulasi mengajar sesungguhnya. Kemudian nanti kami fasilitasi kembali. Untuk ini kita akan hadirkan yang kayak Pak Bosdi ini untuk Bu Sri, Bu Hasana, kayaknya sudah pengalaman untuk Bu Nursia juga Pak. Ya, Bu Nursia, jadi memberikan masukan-masukan dengan simulasi mengajar yang kalau lebih mantap lagi, oke lagi, bisa lolos ke tahap selanjutnya. Amin. Seperti itu. Amin. Satu lagi Pak, ini kan jadwalnya teman-teman beda-beda. Nah tadi ibu saya Bu Indri tadi selesai nanti 2 hari baru selesai. Jadi saya kira jangan ditunggu nanti selesai. Jadi bisa kita laksanakan beberapa sesi kok, enggak apa-apa, enggak masalah. Oke, siap. Karena teman-teman mungkin ada hari Rabu ada? Iya. Nah, jadi mungkin kita akan lihat dulu data dulu hari apa teman-teman yang akan melaksanakan simulasi mengajar, baru kita buatkan jadwal. Demikian Pak. Sudah di grup Pak. Iya. Iya. Sudah ada di tanggal-tanggalnya yang di grup. Oke Bapak Ibu, artinya kalau umpama hanya 1 orang nggak masalah, kita tidak yang Bapak Ibu cuma 1 orang setiap malam kita tetap layani. Itu ya Bapak Bosdi ini, Bu Sri. Iya, enggak apa-apa. 1 orang enggak apa-apa. 1 orang berharga. Iya. Kasihan kalau tidak lolos. Kita siap. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Oke, sudah tidak ada lagi ya. Oke, baiklah Bapak Ibu, karena sudah ada mungkin apa yang disampaikan oleh narasumber dan teman-teman yang sudah berbagi pengalaman, sudah ada bayangan untuk kita, jadi tidak ada lagi masalah deg-degan lagi untuk mengikuti simulasi mengajar. Jadi mungkin saya bisa simpulkan malam ini, yang pertama kita harus persiapkan adalah diri kita dulu Bapak Ibu, harus sehat ya. Iya, jangan harus sehat, fit dan aktif. Jadi jangan lupa vitaminnya Pak Lomsa. Untuk madu ya. Kemudian ya, jadi itu trik-triknya tadi sudah disampaikan tadi beberapa narasumber. Jadi itu persiapkan PowerPoint-nya. Kalau ada PowerPoint-nya atau ada papan tulis di belakang, harus dimanfaatkan media apa yang kita tampilkan. Jangan cuma jadikan pajangan. Jadi ada yang menyala saja LCD. Ada baru bergabung ini Pak. Iya, sudah dipakai. Silakan. Iya. Ada ya? Oh iya. Bu Mas Niati sama Bu Jirana. Jadi kemudian yang harus ada 3 itu sebenarnya minimal yang ada dalam simulasi mengajar itu adalah pertama tujuan pembelajaran, langkah-langkahnya, kemudian asesmennya sebenarnya Bapak Ibu itu minimal 3 yang harus ada. Nah, itu di simulasi mengajar itu disampaikan tadi narasumber. Kemudian yang pertanyaan itu sebenarnya bukan wawancara, itu sebenarnya pada saat pertanyaan setelah simulasi. Cuma coaching ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi menanyakan apa kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kita gunakan seperti yang disampaikan tadi Bu Nurlia. Memang itu juga ditanyakan ke saya dulu, kenapa pakai jigsaw, apa kelebihan, apa kelemahannya seperti itu. Kemudian penilaian ini ada juga disampaikan tadi Bu Nurlia. Kemudian kelebihan sebagai guru, apa kelebihan kita sebagai guru. Jangan cuma pintarnya mukul siswa ya. Oke Bapak Ibu, jadi mengenai RPP-nya juga atau modul ajar tergantung dari apa yang Bapak Ibu upload di LMS, ya itulah kita rencanakan. Jadi tidak usah lagi, bisa kita modifikasi sedikit, tapi jangan keluar dari apa yang sudah disampaikan di LMS tadi itu, apa yang kita sudah upload. Kalau umpama RPP-nya K13 ya menjuruskan di K13. Kalau perlu modul ajar ya modul ajar seperti itu Bapak Ibu yang disampaikan oleh narasumber tadi. Oke, untuk malam ini sampai di sini, sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Saya mungkin akan tutup dengan pantun karena saya lupa di awal. Nah, nanti dijawab dengan catat ya Bapak Ibu. Jadi jalan-jalan kita mau muncul. Catat. Mantap. Jumpa 8 Mantap. Oke. Malam ini kita bertemu. Insya Allah kita lulus di tahap ketiga. Amin. 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 Demikian dari kami saya akhiri dengan alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.